Assalamualaikum, good morning, selamat pagi buat teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Syarif Hidayat di Pojok Kreator 74. Masih terlalu pagi ini teman-teman ya, sekitar jam 8, hampir setengah 9. Kebetulan saya mau riding ke Kota Lolak. Kali ini saya ingin explore tempat-tempat yang rawan dan angker di jalur Trans Sulawesi. Yang mau ikutin perjalanan saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini sebagai informasi bagi pengemudi atau pengendara kendaraan roda 2 yang sering jalan di jalur Trans Sulawesi. Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita ada di jalur Trans Sulawesi ya, tepatnya ada di Belamongondo teman-teman. Dari sini ada beberapa tempat yang sedikit rawan dan terbilang angker ya, karena di titik-titik itu sudah sering terjadi kecelakaan yang sangat tragis teman-teman, sehingga saya berinisiasi untuk memberikan informasi kepada teman-teman untuk selalu berhati-hati ketika kita berada di jalur Trans Sulawesi. Salah satunya di bawah pohon ini teman-teman ya. Di bawah pohon ini pernah terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa, kecelakaan beruntun yang mengakibatkan ada meninggal 5 orang ya, meninggal di tempat. Kecelakaannya pas di sini teman-teman. Jadi kalau pas ada di jalur Trans Sulawesi dan berada di Nona Pandua, di jalur yang di antara dua bukit kecil ini teman-teman ya, teman-teman lihat ini sangat berbahaya. Dari jalur yang sana dan yang sana ini sangat berbahaya. Kalau mobilnya begitu laju pasti ada tabrakan di sini teman-teman, dan meninggal di tempat. Jadi saya informasikan kepada teman-teman ketika mendekati Mariri Baru, teman-teman berhati-hati karena di sini sangat rawan kecelakaan. Kecepatannya dikurangin ya teman-teman ya, baik motor maupun kendaraan roda 4. Oke, lanjut. Nah, ini ada rumah makan Shiva teman-teman. Teman-teman boleh mampir makan di sini. Ini sangat enak makanannya. Ada ikan bakar, ada sup, dan lain tersedia juga sea view ya. Jadi teman-teman bisa lihat pemandangan laut. Oke. Memang teman-teman, jalur Trans Sulawesi khususnya di Belamongondo itu terkenal rawan karena banyak terjadi kecelakaan yang sangat-sangat tragis teman-teman ya. Kecelakaan beruntun. Syukur alhamdulillah saat ini beberapa bulan ini belakangan ini belum terjadi kecelakaan, dan semoga saja tidak akan terjadi ya teman-teman ya, karena kita berharap kita semua ketika berada di jalan kita akan selamat hingga di tujuan. Sini juga ya teman-teman, di sini katanya ada seorang gadis yang sering menghadang jalan di jembatan ini. Ini tragis karena ini ada tikungan yang sedikit terhalang dengan pepohonan, sehingga sering terjadi kecelakaan juga di sini teman-teman ya. Di sini pernah ada gadis SMP 2 orang yang meninggal pas di jembatan ini, tertabrak sama mobil teman-teman. Jadi ketika berada di sini teman-teman berhati-hati ya.
berhati-hati di jalur ini. Situ katanya ada seorang perempuan yang sering hadang mobil di jalan kalau sekitar jam-jam berapa itu ya, pokoknya sudah larut malam lah. Jadi teman-teman berhati-hati ketika melewati jalur ini. Ini Desa Mariri Baru teman-teman. Bagi teman-teman yang punya keluarga di sini, ini Desa Mariri Baru. Kemudian teman-teman yang salah satunya juga di tanjakan ini, diharapkan kepada teman-teman pengendara baik mobil maupun motor di sini harap berhati-hati ya teman-teman di jalur ini, karena tanjakannya cukup tinggi dan sering jika kita di belakang mobil truk atau apa itu sering habisan di sini teman-teman. Jadi harap berhati-hati ketika berada di jalur ini agar tidak tidak berada tepat di belakang truk ya teman-teman ya. Jaga jarak teman-teman. Selanjutnya teman-teman yang berikut adalah di tikungan ini teman-teman ya. Di sini pernah terjadi kecelakaan tragis. Truk kontainer menabrak Avanza, kemudian kedua-duanya terperosok ke dalam jurang yang dalam ini teman-teman ya. Menurut sopir katanya ada yang menghalangi jalan katanya gitu. Jadi dia nggak tahu kalau harus gimana dan terpaksa dia harus menyambar Avanza kemudian terperosok ke dalam jurang yang cukup dalam teman-teman. Sangat tragis ya teman-teman ya. Ini tepatnya teman-teman ada di Kecamatan Poigar teman-teman. Banyak jalur yang sedikit rawan ya di Kecamatan Poigar, khususnya di Trans Sulawesi ya. Jadi pada teman-teman harap berhati-hati karena jalur ini, jalur yang saya tunjukkan tadi itu benar-benar sering terjadi kecelakaan yang tragis. Makanya saya berikan informasi ini kepada teman-teman ketika melewati jalur Trans Sulawesi, tepatnya ada di Kecamatan Poigar. Kita harap berhati-hati karena sudah banyak terjadi kecelakaan. Yang berikutnya adalah di tikungan ini teman-teman. Tikungan ini cukup rawan, cukup ekstrim ya, karena berada tepat di tikungan yang hampir bersamaan teman-teman, tikungan kiri dan tikungan kanan. Nah tepatnya di pohon yang tempat saya berhenti ini teman-teman, pernah terjadi kecelakaan yang cukup tragis. Seorang penjual madu itu ditabrak oleh mobil Avanza di sini ya, meninggal di tempat. Ini tempat dia berjualan teman-teman ya. Ini pohon ini sudah ditebang. Nah di sini katanya ada seorang cewek yang sering mangkal di sini ya. Nah di sini tempat si penjual madu itu tewas di sini ya. Dia menjual madu tepatnya di samping sana teman-teman ya. Tewas di tempat bersama dengan madunya berserakan. Kasihan juga ya. Dia bukan orang sini teman-teman, dia orang dari bagian Minahasa Selatan yang sering berjualan tepat di tikungan ini teman-teman. Jadi cukup berbahaya teman-teman, harap berhati-hati, tikungan ini sangat rawan kecelakaan. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian yang berikut teman-teman adalah tanjakan ini teman-teman. Tanjakan Tanjung Mariri ini cukup terjal teman-teman ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati di tanjakan ini karena pas di tikungan itu teman-teman, itu pernah terjadi tabrakan dengan truk
dump truk sama Avanza tewas di tempat juga pas di tikungan ini teman-teman. Nah, jadi harap berhati-hati bagi teman-teman yang sering jalan-jalan di jalur Trans Sulawesi, terutamanya di Pulau Amongondo. Nah, ini pernah ini teman-temannya putus, ini penghalang jembatannya ini putus teman-teman akibat kecelakaan tersebut teman-teman ya. Kemudian di tanjakan yang ini teman-teman, ini banyak mobil kehabisan di sini. Ini cukup tinggi. Bagi pengemudi truk yang muatannya cukup syarat, harap mobilnya benar-benar fit saat melewati ini, karena pas turun harus bertemu dengan tanjakan yang cukup tajam teman-teman ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati di jalur ini. Kemudian di belahan gunung ini teman-teman harap berhati-hati, karena batuan ini sering jatuh dari atas ya. Ini batu-batu ini sangat-sangat rawan di sini teman-teman. Jadi harap berhati-hati bagi pengemudi mobil, pengemudi motor, harap berhati-hati. Masih ada satu teman-teman ya di jalur Trans Sulawesi, saya akan tunjukkan yang terakhir. Masih banyak juga yang lain, tetapi yang paling parah yang harus saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu di titik-titik ini teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman adalah di titik ini teman-teman ya. Tepatnya berada di Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang. Di sini sering terjadi kecelakaan yang cukup tragis teman-teman. Di jalur lurus ini ya, harap berhati-hati. Banyak yang orang-orang yang menganggap remeh lintasan lurus ini ya, sehingga mereka dengan sesuka hati mereka melajukan kendaraan mereka itu hingga terjadi kecelakaan yang cukup banyak yang parah di sini ya teman-teman ya, meninggal di tempat. Kemudian di jalur ini teman-teman, jika pada musim kemarau pada bulan Agustus dan bulan September sering terjadi angin kencang, cukup kencang, angin selatan. Ini sedang bertiup teman-teman ini, tapi tahun ini tidak begitu keras. Angin selatan yang cukup kencang dan bisa mengakibatkan kecelakaan fatal di jalur ini. Jadi ketika teman-teman berada di jalur Inobonto, jalur lurus ini teman-teman, sangat lurus ya, harap berhati-hati teman-teman, karena di sini sering terjadi kecelakaan yang cukup tragis. Banyak yang meninggal di sini ya, karena begitu pandang remehnya mereka dengan jalur ini, dianggap mereka lurus sehingga dengan mudah mereka tancap gas dan akhirnya berakibat fatal kepada mereka ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan fokus di jalan ketika kita berkendara. Gunakan helm saat berkendara dan tetap berhati-hati. Salam satu aspal, semoga bisa bermanfaat. Saya Syarif Hidayat, Pojok Kreator 74. Wassalamualaikum, bye bye.